Seharusnya kita yang mengaku kaum Betawi harus malu ini sama Pak Sony. Kenapa? Kita dikritik, kita ini sama juga ekstrimnya gini. Ente Betawi berantem aja sendiri, ini urusan lu banyak nih gitu loh. Sebetulnya begitu. Kita harus malu sebetulnya. Saya nggak tahu apakah di hari ini, di sore ini, teman-teman yang ngaku aktivis Betawi, teman-teman yang ngaku anak Betawi mau berkomitmen untuk sama-sama kita Betawi satu untuk tadi apa? Menggolkan ini. Kalau enggak, percuma, saya katakan, percuma. Bahwa Jakarta itu adalah rumah Indonesia. Karena sejak dulu kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, yang itu adalah peristiwa besar yang terkait dengan keindonesiaan adalah terjadi di Jakarta. Dalam satu buku yang ditulis oleh Lance Castle misalnya, Ethnic Profile of Jakarta, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta. Ya, seperti itu. Jadi peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa sejarah, mulai bagaimana kebangkitan nasional 1908, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian pergerakan-pergerakan lainnya, politik-politik muncul di sini, kemudian juga peristiwa 17 Agustus, peristiwa Tanah Lapang Ikada, peristiwa-peristiwa seterusnya, itu adalah bukti bahwa peran Jakarta dan orang Jakarta, khususnya orang Betawi, menjadi utama dan istimewa terkait dengan provinsi Jakarta Raya ini. Saya kira begitu, Abang Prof. Gubernur. Nah, oleh karena itu, titik fokus utama kita adalah bagaimana budaya menjadi titik utama di kota ini. Karena kalau kita berpikir soal politik dari zaman dulu, itu adalah keperihan-keperihan yang ada pada kita, pada saya khususnya, saya merasakan. Karena bagaimana kota ini sejak merdeka dikelola orang lain, tidak melibatkan kita. Ya, kita harus mengembalikan sebagaimana kita berdaulat, dan justru dari sisi kebudayaan itulah kita berharap bahwa kita ini menjadi benang penyambung Indonesia yang utuh dengan melalui bahasa, melalui kebudayaan. Karena kebudayaan jelas tadi Bang Prof sudah menyatakan, Bang Prof Hasbullah Tabrani jelas bahwa kita unsur-unsur semua ada pada kita. Kita Cina, kita Arab, kita Portugis, kita India dan segala macamnya kita. Jadi dengan ini keistimewaan Jakarta adalah terletak pada proses menjadi Indonesia dan proses menjadi kebudayaan Indonesia yang diwakili oleh masyarakat Betawi. Dan saya setuju bahwa Betawi Raya ini mencakup kepada wilayah kultur Betawi, Bang Bro. Wilayah kultur Betawi itu mana ya? Dari ujung Berkulon, dari ujung Belabetan itu Kali Citarum, dari ujung sampai pada ujung Berkulon itu adalah Kali Cisadane, ujung Sono Belabudik itu sampai kepada Gunung Sindur. Kalau milirin ya tentu saja pada Pulau Seribu. Jadi kira-kira begitu. Seperti tadi udah Bang Prof katakan bahwa memang penderitaan orang Betawi pada kawasan-kawasan wilayah kultur itu sangat terasa. Tadi sudah dicontohkan dari sisi pelajaran muatan lokal, dia menderita betul harus kunaon-kunaon karena memang di dalam hatinya tidak ada kunaon itu, yang ada adalah ngapetong gimana po gitu, kira-kira begitu. Ada beberapa isu yang dalam kesempatan ini saya ingin mengusulkan kepada forum Prof Ferdi di sini, kita meminta kepada Pak Sony Sumarsono menjadi semacam pengarah nanti tim dari Betawi di dalam rangka penyusunan ini. Yang Pak Sony tawarkan soal otonomi tadi Bang Haji Oding misalnya dan Bang Bim di dalam konsep itu kalau kita lihat lebih mengarah kepada otonomi di tingkat 2.
Nah tentu saja diskusinya nggak bisa selesai sampai di sini, karena plus minus otonomi tingkat 1 dan tingkat 2 harus kita dalami lebih jauh. Karena Jakarta dengan luas wilayah terbatas dan potensi juga sumber daya alam yang boleh kita bilang sangat minim, ini juga berbeda dengan daerah-daerah yang otonominya berada di tingkat 2, yang wilayahnya luas, sumber daya alamnya juga luar biasa. Ini tentu saja menjadi bahan diskusi juga. Saya kira nanti Pak Sony bisa memberikan masukan buat kita. Tetapi satu hal yang kita catat, saya kira ini kita sepakat bahwa masyarakat Betawi sebagai inti masyarakat Jakarta, bentuknya nanti apa, ini yang sama-sama harus kita ikat bersama agar ini masuk di dalam undang-undang yang baru nanti. Itu harus kita ikat bersama. Nah, rumusan-rumusan dalam undang-undang tentu saja bukan hal yang mudah juga bagi kita yang belum berpengalaman. Saya kira disinilah teman-teman yang mungkin dari katakanlah disiplin ilmu hukum soal draft rancangan undang-undang dan lain-lain bisa berperan. Dan saya kira Properdi dengan kampusnya UIA dapat juga kita mintakan ahli-ahli drafting undang-undang ini untuk berperan. Saya kira ini kembali adalah peluang dan juga tantangan buat kita yang mengaku kaum Betawi untuk sama-sama kita merumuskan dan mengawal ini sampai gol, tentu saja dengan arahan dan bimbingan Pak Sony. Insya Allah dalam ruangan ini Betawi akan jadi satu yang baik. Sehingga ada peluang, ada kesempatan, ada giro kaum Betawi akan mengurus daerahnya sendiri tanpa lagi ada embel-embel yang lain. Betawi ini sudah terkenal. Tahun 511 saja dalam Babat Tanah Jawi sudah dikatakan negeri Betawi. Oleh Kesultanan Johor kita dikatakan negeri Betawi Darul Aman. Oleh Kesultanan Riau Lingga kita dikatakan negeri Betawi Darul Masbur. Bahkan Prasasti Sriwijaya juga menyatakan mengutus 2 orang utusannya ke negeri Betawi. Jadi Betawi ini luar biasa, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di Indonesia dari 1.340 suku yang ada di negeri kita ini, Betawi nomor 5 terbesar. Setelah Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi. Nomor 5 besar dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian memang potensi tanah Betawi dan penduduk Betawi ini luar biasa. Oleh karena itu, kesempatan perubahan undang-undang tentang ibu kota ini menjadi sebuah peluang yang luar biasa untuk kembali menata bagaimana masyarakat Betawi harus maju ke depan. Nah, di tengah-tengah kehususan ini, saya berpikir kalau pemilihan gubernurnya masih seperti sekarang, saya kira peluang untuk masyarakat Betawi menjadi gubernur itu atau jadi wakil gubernur akan sangat sulit. Ya, karena uang kampanye besar, relasi politiknya besar dan lain sebagainya. Betawi dalam dekade sekarang ini agak tertinggal soal itu. Nah, oleh itu dalam keputusan ini saya bermimpi agar gubernur dan wakil gubernur ini dipilih oleh presiden, ditunjuk langsung oleh presiden, di mana salah satu dari pasangan itu wajib harus putra asli Betawi, apakah gubernurnya atau wakil gubernur. Yang kedua, bisa juga melalui pemilihan DPRD. Sampai sama, jika gubernurnya Betawi yang dipilih, maka wakil gubernurnya orang luar Betawi, demikian sebaliknya. Bahkan saya juga membaca dalam sebuah aturan undang-undang
dibolehkannya di atas 10 juta penduduk itu memiliki 2 wakil gubernur. Kita juga akan meminta kalau bisa 2 wakil gubernur, 1 bidang pemerintahan, 1 bidang budaya dan kesejahteraan yang mencerminkan representasi dari tokoh Betawi. Serta Soebul Baik Bang Dai. Ini cukup membuat sejarah buat kaum Betawi. Kita sedang buat sejarah yang jangan dikenang oleh generasi kita yang saat ini. Kalau hari ini kita yang menentukan Jakarta ke depan, maka kita akan sia-sia di tokoh Betawi. Kita mau generasi kita. Saya kira kita nggak lagi berdebatkan mengenai Betawi 1 atau Betawi 2. Kita malu dengan Bang Sony. Di sini lengkap sudah. Profesornya lengkap, doktornya ada, gerakan pemudanya lengkap, ekonom ada, kebudayaan ada. Mau apa lagi? Saat ini tinggal kita membentuk bagaimana mengusulkan rancangan undang-undang ini. Provinsi-provinsi lain bahasanya ada bahasa lokal. Di kita di sini ya bahasa Indonesia semua kita bicara. Nah, semua orang masuk sini langsung bisa bahasa di sini. Jadi itu suatu bukti melting pot dari berbagai suku ada di sini. Ini secara historical jelas. Di daerah lain nggak ada. Ya, kalau misalnya Surabaya, daerah kota terbesar kedua di Indonesia, yang datang ke sana ya, kalau dari Padang ya dia kebanyakan bahasa Jawa yang harus menyesuaikan. Kalau di sini sudah dari sejak awal ini bahasa lingua francanya. Jadi saya kira kalau kita bahasin bersama dalam berapa 40 hari tadi ya, kurang 40 hari. Ini harus kerja maraton ini buat teman-teman. Kalau nggak maraton, ya mungkin kita gagal. Menurut saya ada 2, menjakartakan Betawi atau membetawikan Jakarta. Ya. Menjakartakan Betawi itu identik dengan modernisasi dan pengembangan kebudayaan Betawi. Tapi kalau membetawikan Jakarta, ya, itu kita memaksa semua unsur kebudayaan yang lain untuk menjadi Betawi dan menjadi superior. Yaitu itu bebas saja bagaimana nanti implementasinya. Yang terakhir, yang ketiga adalah isu politik. Isu politik jelas bagi saya pertama adalah menihilkan Bamus Betawi. Ya, Bamus Betawi manapun itu harus dinihilkan dulu, dibubarkan karena nanti akan menjadi lembaga adat yang baru. Nah, lembaga adat yang baru ini nanti akan berperan aktif dalam penentuan kepemimpinan dan kebijakan Jakarta yang baru nanti. Itu isu politik. Saya merasa ini kita bersatu, bukan pecah-pecah dan pecah belah. Kita harus tahu kapan bersatu, kapan kita berkompetisi. Rasanya kalau ini semua saya melihat dengan kehadiran Bapak, Abang-abang semua ke sini, artinya mereka dan kita semua ini bersatu untuk menggolkan ini. Jadi dari awal juga kita sama Pak Prof, dalam ini Pak Prof, pokoknya ini kita golkan, kita bersatu semua. Kita harus bersatu untuk menggolkan ini. Nanti kalau sudah gol, berkompetisi itu wajar ya. Jadi artinya jangan kita menghabiskan energi untuk menyatukan yang ini dulu. Kita harus menggolkan ini dulu nih. Bentar lagi waktunya. Itu satu. Majelis adat masyarakat adat itu memang harus ada karena cantolan Undang-Undang Dasar 45 18B ayat itu apa yang disampaikan Pak Sony itu tadi semua udah clear banget itu ya. Itu saya setuju sekali itu bahwa nanti harus ada majelis adat Betawi dan harus ada kitabnya, memang harus kita. Apakah bisa? Yang sekarang sebenarnya kita bentuk ini saya setuju dengan apa yang Pak Sony sampaikan tadi, menjadi daerah khusus Jakarta Raya. Itu waktu zaman Gubernur Soemarno, mungkin belum ada tahu kali. Gubernur Soemarno itu sebelum masuk yang namanya undang-undang peraturan tentang ibu kota, belum DCI, belum DKI. Itu dulu namanya Jakarta Raya. Saya masih SD tahu banget tahun 60-an. Ya, namanya. Jadi saya setuju kalau itu direkomendasikan bernama Jakarta Raya. Saya merekomendasikan namanya ini adalah Majelis Masyarakat Adat Betawi. Kenapa kita menggunakan pakai adat? Karena di dalam undang-undang tadi harus ada adatnya. Jangan gede adat. Yang adat terjadi sekarang gede adat. Situasi kita lagi genting,
Ayo kita berpikir untuk suku kita. Saat ini sikap saya menolak IKN saat ini. Ya. Saat ini walaupun akselerasi silakan yang pintar-pintar bicara. Kalau saya tetap akan ke depan tergantung nanti situasinya. Kalau ternyata IKN ini ditanggapi oleh masyarakat Indonesia untuk nanti menolak, ya kita tolak. Masa kita yang Betawi nggak nolak? Tapi kita juga harus cerdas untuk bicara bagaimana perubahan undang-undang itu aja. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah wacana kita yang sama-sama kita saling menghargai. Di sini adalah semua adalah keluarga besar kaum Betawi yang saya tidak ragu dan saya tidak ragu bagaimana ingin mendiskusikan hari ini untuk Betawi ke depan. Jadi kita yang ada di sini lepas baju kita, saya dari mana, kita dari mana dan siapa, bahwa hari ini kita bersama ingin memikirkan kaum Betawi ke depan yang sebenarnya sudah rindu bagaimana Betawi ini bisa menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Saya singkat saja bahwa kita harapkan di dalam pertemuan ini kita memberikan suatu prioritas ya. Kalau menurut saya seperti tadi yang disinggung oleh Pak Marsono, ini tentang kebetawian yang bersatu. Nah, ini momentumnya pas adalah bagaimana kita barangkali agendanya memberikan kado perpisahan kepada gubernur bahwa Betawi ini bersatu. Jakarta itu miniaturnya Indonesia yang seluruh sukunya ada di Jakarta. Tidak ada provinsi yang 46 itu punya sukunya lengkap kayak kita di Betawi. Makanya perlu pengelolaan khusus sedikit. Jadi cuma di tanah Jakarta lah, provinsi DKI Jakarta lah yang seluruh sukunya kumpul di sini dan bisa akur guyup. Maka dia harus menjadi karakter khusus. Menurut saya bukan hanya persatuan yang kita butuhkan di Betawi sekarang, tapi juga pembagian tugas. Jadi ada tukang gedor, ada yang bikin naskah akademiknya. Dengan dua sikap ini kita bagi-bagi, kita Betawi potensinya banyak. Problemnya selama ini kita nggak manfaatkan potensi itu, kita nggak maksimalkan, ya kan? Betawi sekarang beda dengan tahun 70-an yang disebut terbelakang, sekarang enggak. Jadi kita maksimalkan sebagian tugas. Ada tukang gedor, politisi, aktivis, itu tukang gedor ya, jadi. Dan akademisi, jadi membuat naskah akademik. Selama ini kita teriak-teriak ganti nama jalan ke toko Betawi, tapi sekarang akademisnya nggak ada. Selama ini leadership yang agak bermasalah di orang Betawi gitu. Jadi ini PR buat kita semua. Tadi Bang Budi bilang semoga memang kita punya suatu lembaga adat baru. Mudah-mudahan Bamus 1, Bamus 2 memang ikhlas saling duduk bersama-sama di masyarakat adat yang selanjutnya namanya kita tidak tahu, tapi ini menjadi catatan juga. Artinya siapa yang akan menggolkan lembaga adat ini, atau kan memang nomor 1, 2 sudah sepakat, atau memang melibatkan organisasi lain atau lembaga-lembaga lain. Itu yang menjadi karena kan waktu kita katanya cuma 5 hari ya Bang Prof ya. Jadi saya sih pengennya sebagai anak muda ini langsung aja kita dudukin di sini, mau nggak bersatu. Nah kalau ada mau berarti kita kasih deadline kapan? Karena ini 55 hari. 55 hari itu waktu yang sangat pendek. Belum kita membahas poin demi poin. Karena berkaitan dengan histori, Jakarta adalah bagian daripada punya peluang yang punya potensi sejarah, maka peran SDM personal Betawi ini harus didudukan di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itulah bagaimana regulasinya, supaya dimasukkan ke sana.